Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kepada yang terhormat Dr. dosen pengampu dari pelajaran studi Al-Qur'an Dr. Muhammad Fauzan Zainrif MAG, dan kepada teman-teman, alhamdulillah pagi hari ini saya dikasih kesempatan hari ini akan mempresentasikan sebuah makalah yang ditugaskan oleh Dr. Muhammad Fauzan pada yang berjudul konsep asbab nuzul dalam pandangan Nasr Hamid Abu Zaid. Yang pertama, menurut bahasa sendiri asbun nuzul berasal dari kata asbab adalah bentuk plural, bentuk jamak dari kata sabab yang dalam bahasa Indonesia biasa diartikan dengan sebab, alasan, motif, latar belakang, dan lain-lain. Sedang menurut istilah, asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya suatu ayat atau alasan-alasan turunnya ayat dengan suatu motif atau latar belakang turunnya ayat Al-Quran tersebut. Asbabun nuzul adalah salah satu ilmu yang penting dalam kaitannya dengan Al-Quran sebagai kitab suci dan pesangon hidup umat Islam. Maka tidak sedikit ulama, jadi banyak ulama yang bahkan secara khusus membahas ilmu tersebut. Ilmu ini juga dapat memudahkan para ulama dalam menemukan makna Al-Quran dan memahami tafsirnya, serta bisa menentukan hukum dari hikmah di balik kisah turunnya Al-Quran tersebut. Maka dari sebagian ulama yang tersebar, Profesor Dr. Zainrif menugaskan kami untuk membahas satu bukunya Nasr Hamid Abu Zaid kepada kita untuk mentelaah lebih dalam lagi. Dan saya dikasih tugas untuk mempresentasikan atau mendalami pemikiran beliau dalam masalah asbabun nuzul. Pembahasan yang diambil dari buku karya Nasr Hamid Abu Zaid tersebut diantaranya yang dalam tema asbabun nuzul di sini. Pertama, model penurunan secara bertahap. Yang kedua, alasan diturunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Terus delalahnya, yaitu antara keumuman lafaz dan kekhususan sabab. Terus penentuan asbabun nuzul dan pengulangan turunnya Al-Quran, ayat Al-Quran tersebut. Masuk ke nomor 2, yaitu data kajian. Data kajian di sini, pertama, kita memakai buku yang sedang dianalisis. Buku yang sedang dianalisis ini berjudul Tekstualitas Al-Quran. Kalau di bukunya beliau, Mafhum Nas Dirasah fi Ulumil Quran. Karya yang ditulis oleh Nasr Hamid Abu Zaid tersebut pertama kali diterbitkan oleh Markas Tsaqafi Al-Arabi pada tahun 2018. Buku ini memiliki 3 bab yang terdiri dari beberapa bahasan. Bahasan pertama, bab 1, membahas tentang teks dalam kebudayaan, yang terdiri dari pembahasan sebagai berikut: konsep wahyu, penerima pertama, Maki dan Madani, asbabun nuzul, dan nasikh mansukh. Bab 2 membahas tentang mekanisme teks yang terdiri 5 pembahasan. Yang pertama, al-i'jaz. Yang kedua, munasabah antara ayat dan surat. Yang ketiga, ambiguitas dan distingsi. Yang keempat, am dan ta'wil khasah. Yang kelima, tafsir dan ta'wil. Terus bab 3 membahas tentang perubahan konsep dan fungsi teks. Kemudian dalam artikel kali ini akan membahas satu pembahasan dari bab 1, yaitu asbabun nuzul, yang mana beliau menugaskan saya hanya untuk membahas asbabun nuzul tersebut dalam kitabnya, dalam bukunya. Dalam pembahasan Nasr Hamid Abu Zaid, beliau membagi dalam 5 pembahasan, yaitu pertama, ilatut tanjim. Yang kedua, kaifiyatut tanjim. Yang ketiga, ad-dalalah baina umumul lafzi wa khusus sabab. Yang keempat, tahdid sabab nuzul. Yang kelima, taqrir nuzul al-ayat wa ta'addul ayat 'inda sabab wahid. Itu 5 pembahasan yang akan dibahas setelah ini. Kita masuk analisis kajian. Asbabun nuzul adalah salah satu ilmu yang tidak bisa dipisahkan dan yang sangat berkaitan dengan Al-Quran.
suatu ilmu yang menjelaskan dan menyingkap tentang hubungan dialektika antara teks dan kenyataan di lapangan. Maka tidak sedikit dari para ulama yang pelajari dan bahkan membahas khusus tentang ilmu ini di dalam sekian banyak karangannya. Dan satu ulama yang tertarik untuk membahas ini adalah Nasr Hamid Abu Zaid. Menurut Nasr Abu Hamid Abu Zaid dalam bukunya, alasan mengapa teks atau ayat Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama lebih dari 20 tahun adalah karena Al-Quran tersebut atau teks dari Al-Quran sendiri tidak diturunkan kecuali membahas atau menjawab suatu masalah atau sebab yang mengharuskan ayat tersebut diturunkan. Dan sangat sedikit sekali ayat yang diturunkan tanpa ada sebab eksternal. Beliau, Nasr Abu Hamid, juga menjelaskan bahwa para ulama tidak akan berhenti pada pembahasan hubungan antara realitis dan teks. Karena andaikan berhenti pada ilmu tersebut, mereka akan tetap dalam kerangka konsep mimetik dan mentah. Mimetik yang mentah. Tetapi lebih daripada itu, mereka menyadari bahwa teks mempunyai aktivitas yang unik yang melampaui pada status sosial yang diresponnya. Pertama, pembahasan yang pertama dari asbab nuzul. Yang pertama, alasan diturunkan secara bertahap. Beliau Nasr Hamid Abu Zaid dalam bab ini yang pertama menerangkan alasan diturunkannya secara bertahap. Al-Quran adalah salah satu dari 4 kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Akan tetapi Al-Quran berbeda dari kitab-kitab sebelumnya dari segi penggunaannya. Ketika kita melihat kitab-kitab sebelumnya diturunkan secara lengkap, namun Al-Quran diturunkan secara bertahap. Dari masalah inilah banyak pada zaman Nabi itu ahli kitab atau orang Yahudi memberontak karena tidak samanya dari penurunan tersebut. Maka dari sebab itu mereka tidak meyakini dengan adanya Al-Quran dan tidak meyakini Rasulullah SAW. Allah menjelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan? Waqala alladziina kafaru laula nuzila al-Qur'anu jumlatan wahidah. Waqala alladziina kafaru laula nuzila al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika tsabbita bihi fu'adak. Mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami memperkaya hatimu, kata Allah Ta'ala. Pemantapan hati yang dimaksud dalam Quran tersebut adalah menunjukkan bahwa kondisi penerima pertama ikut dipertimbangkan sebab proses komunikasi wahyu amat sulit baginya, minimal pada masa-masa awal tersebut. Dan juga kata beliau, budaya pada masa itu adalah lebih banyak menggunakan tradisi lisan, jadi tidak tulisan, tradisi lisan langsung dari lisan ke lisan. Maka tidak memungkinkan apabila teks yang begitu panjang diturunkan secara langsung. Soalnya di situ lisan. Oleh sebab itu, makna penerima pertama di sini tidak hanya secara pribadi, kata beliau, tapi mencukup secara umum. Jadi kata beliau ini, karena di situ adatnya pada masa itu lisan bil lisan, maka tidak melihat Rasulullah saja, tapi melihat kaum Quraisy, kaum Ahlul Makkah pada saat itu. Akan tapi para ulama tidak menyadari kata beliau, aspek ini sebagian alasan diturunkan secara bertahap, yang mereka timbangkan hanya penerima teks, kondisi dan penempatan hati. Jadi kata beliau ini, para ulama tidak melihat pada Ahlu Makkah pada saat itu, tidak melihat secara umumnya, tapi cuma melihat Rasulullah saja. Sebagian ulama menyadari tulisan yang berlangsung pada saat itu. Akan tetapi mereka hanya membatasi kepada teks pertama dan tidak melihat masyarakat sekitarnya. Oleh karenanya, Rasulullah adalah seorang ummi, tidak membaca dan menulis. Maka wahyu diturunkan secara bertahap kepadanya agar mudah menghafal, berbeda dengan para nabi yang terdahulu yang mereka bisa membaca dan menulis. Maka kemungkinan untuk diturunkan secara lengkap itu tidak mustahil. Dan banyak pertanyaan daripada ulama-ulama terdahulu, mengapa diturunkan Al-Quran secara bertahap harus mempertimbangkan realita dan sebab? Padahal Allah mengetahui seluruh realita dan sebab di muka bumi ini bahkan sebelum itu terjadi. Pertanyaan yang muncul dalam pandangan agama, maka penulis buku ini, maksud beliau, Nasr Hamid Abu Zaid, mengatakan, saya menukil perkataan Imam Ghazali, tidaklah semua yang mungkin terjadi harus terjadi. Jadi semua yang terjadi tidak mungkin terjadi. Ada yang tidak terjadi.
Dan di dalam Al-Quran sendiri banyak jawaban mengenai berbagai pertanyaan. Ini sebab mengapa Al-Quran diturunkan secara bertahap. Dengan sebab lain, karena sebagian ada yang menasah, sebagian ada yang dinasah. Jadi ada yang nasih mansuh. Rasulnya diturunkan secara langsung, tidak ada nasih wal mansuh ini. Alasan ini yang tidak mungkin untuk diturunkan secara bertahap. Syekh juga mengatakan pula bahwa pemahaman ulama Al-Quran hanya sepotong dan persian. Oleh karena itu, pemahaman ini tidak dapat bertahan hidup pada tataran yang sebenarnya oleh kebudayaan kita. Meskipun pada tatanya pemahaman ini tetap mendapatkan semacam pengakuan, tetapi pengakuan tersebut menjadi buyar ketika dalam tafsir prioritas diberikan kepada yang mengatakan tersebut teks daripada kepada realitas. Ia juga mengatakan sebab mengapa antara teks dan realitas dalam tradisi agama dipisah, karena begitu banyak aliran konservatif yang lebih berkiblat pada tradisi daripada realitas sendiri. Mereka memberikan legalitas itu terhadap ideologinya yang tidak mungkin dapat diubah oleh apapun. Selanjutnya, model penurunan secara bertahap. Sudah menjadi kepastian jika semua umat Islam meyakini bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Poros dari keyakinan ini terletak pada dua ayat, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan bulan yang dalam Al-Quran. Yang terus dan surat Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam malam Lailatul Qadar. Dan dari keyakinan munculnya perbedaan pendapat, apakah yang dimaksud dua ayat di atas usul Al-Quran dengan mendahulukan teks, atau yang dimaksud adalah awal permulaan diturunnya Al-Quran? Di sini dikatakan yang pertama Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, berarti secara langsung. Pada bahasan pertama tadi Al-Quran diturunkan secara bertahap. Maksudnya apa ini? Menurut Abu Zaid, apabila yang dimaksud kedua ayat ini apabila dimaksud kedua ayat ini menurunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, maka teks diturunkan dua cara. Pertama, Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara langsung. Tapi ketika nyampe langit dunia, ketika turun ke bumi, maka dia diturunkan secara bertahap sebagai respon terhadap realitas dan penyebabnya. Kata beliau lagi, menurut beliau Abu Zaid ada 3 pendapat tentang bagaimana Al-Quran diturunkan. Yang pertama, Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar dan diturunkan secara bertahap ke bumi dalam waktu 23 atau 25 tahun. Dan perbedaan lama ini, 25 tahun ini, tergantung berapa tahun Rasulullah tinggal di Mekah setelah kenabian. Yang kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 20 kali malam Lailatul Qadar. Jadi setiap 20 kali, setiap malam Qadar diturunkan secara bertahap juga ke langit bumi ini selama 2 tahun katanya. Ada yang mengatakan 23 kali selama 23 tahun. Ada yang mengatakan 25 kali. Ya, tergantung kapan Rasulullah, berapa tahun Rasulullah tinggal di Mekah. Allah menurunkan berapa banyak setiap malam Lailatul Qadar dan diturunkan kepada Nabi di sepanjang tahun sesuai cerita dan sebab. Ketiga, Al-Quran diturunkan pertama kali pada malam Lailatul Qadar dan selanjutnya diturunkan secara bertahap sepanjang waktu. Jadi kata beliau, diturunkan pada malam Lailatul Qadar langsung 1 kali jumlatan wahidah di langit bumi, tapi ketika diturunkan kepada Rasul diturunkan secara bertahap sesuai dengan realitas. Menurut para ulama, pendapat yang paling masyhur, yang paling valid adalah pendapat yang pertama, yang dikuatkan oleh salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di kitabnya Al-Mustadrak. Al-Hakim berkata, hadis ini sahih menurut Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas beliau berkata, Al-Quran diturunkan sekaligus keliling dunia pada malam Lailatul Qadar dan diturunkan secara bertahap dalam kurun waktu 20 tahun. Terus yang ketiga adalah ungkapan umum dan sebab khusus. Menurut Abu Zaid, pengetahuan mengenai sebab nuzul bukan sekedar kegemaran mengamati fakta-fakta sejarah yang menyelimuti pembentukan teks, tapi pengetahuan ini bertujuan memahami teks dan mengeluarkan dalalahnya, karena pengetahuan mengenai sebab akan menimbulkan pengetahuan terdapat akibat.
Jadi ada sebab, ada musabbab. Ketika sebab diturunkan maka ada musabbab di situ. Dan itu kajian mengenai sebab-sebab dan peristiwa akan membawa seorang peneliti kepada pemahaman tentang hikmah atas syirik, khususnya yang berkaitan dengan ayat hukum. Nah, pemahaman mengenai hikmah atau sebab seharusnya dapat membantu seorang ahli fikih untuk mentransformasikan hukum dari realitas sebab khusus dan menggenerasikannya dan mempraktekannya pada peristiwa dan kondisi yang menyerupai melalui qiyas. Akan tetapi, Abu Zaid juga sadar bahwa transformasi dari sebab ke gambaran sebab atau dari realitas khusus atau ke realitas yang menyerupainya harus bersandar pada tanda-tanda dalam teks yang membantu formasikan adalah dari khusus dan partikular yang umum dan yang universal. Kajian atas Abu Nuzul akan memberi ahli fikih pengetahuan tentang ilat. Ilatnya sebab. Jadi ketika ilat tidak ada, maka tidak ada juga hukumnya. Tentang ilat dibalik hukum-hukum teks. Menurut ilat itu, ia dapat menggeneralisasikan hukum terhadap realitas yang serupa. Dalam masalah ini Abu Zaid memberikan sebuah contoh. Ada satu contoh dari Abu Zaid dengan ayat mengenai keharuman khamar. Teks mengenai keharuman khamar diturunkan secara bertahap dalam 3 fase yang diungkapkan oleh 3 teks Al-Quran, yaitu yang pertama Quran surah Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Yang kedua Quran surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ketiga Quran surat Al-Maidah ayat 91, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر ويصدكم عن ذكر عن الصلاة فهل أنتم منتهون. Dalam tiga ayat ini, khamar tidak diharamkan secara langsung. Jadi khamar tidak diturunkan, tidak diharamkan secara langsung. Karena di situ melihat ke realitas orang Makkah tersebut. Pertama, Rasulullah mempertimbangkan untuk tidak minum khamar karena di situ ada mudarat yang lebih besar daripada manafiknya. Yang kedua, ayat di sini, maka Rasulullah di situ Allah Taala menjelaskan dari sholat atau antum sukaro. Jadi mendekati sholat ketika kau mabuk. Nah, baru di dalam ayat ketiga tersebut, ayat Al-Maidah ini disebutkan tentang keharamannya meminum khamr. Innamal khamru minasyaitonir fajtanibuh. Maka di sini dijauhkan. Kalau demikian, apakah masuk akal? Apakah masuk akal kalau para ulama masih berpegang pada keumuman kata tanpa mempertimbangkan kekhususan sebab? Karena dalam pandangan Abu Zaid, apabila keumuman kata merupakan landasan dalam menyingkapkan dalam teks, maka sangat dimungkinkan sekali sebagian orang ada yang berpegangan pada ayat pertama dan kedua, yang akhirnya hal ini akan menyebabkan penghancuran syar'i dan bahkan seluruh hukum. Jadi ayat pertama yang kedua itu kan tidak diharamkan, baru diharamkan ketika ayat ketiga. Maka ketika semuanya melihat keumuman kata, maka orang-orang takutnya itu tidak melihat yang ketiga, ayat yang ketiga. Ini bukan hanya sekedar hipnosis, bahkan ini adalah sebuah fakta yang benar-benar terjadi di kalangan para ahli fikih. Contohnya adalah ketika Imam Malik yang membatasi pengharaman makan pada 4 perkara yang disebut oleh Al-Quran dalam Quran surat Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fima uhiya muharraman ta'amatu min yawmin mutan fa amma musban alam yakhzib an yajmun aw fisqan uhiya li ghairi llahi bih yaqtar ghairi baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Imam Malik di sini berpendapat bahwa ayat tersebut membatasi sesuatu yang diharamkan berdasarkan tinjauan terhadap struktur bahasa teks yang pergunakan bentuk pembatasan dengan memakai bentuk nafi dan istisna. Jadi kata Imam Malik di sini cuma tiga barang tok yang diharamkan. Ada ta'ami yang maitah. Yang Malik berpendapat bahwa ayat tersebut membatasi sesuatu yang diharamkan berdasarkan tinjauannya terhadap struktur bahasa teks yang mempergunakan bentuk pembatasan dengan memakai bentuk nafi dan istisna. Ya, illa ayyakuna maitah. Berarti yang diharamkan di sini maitah, bangkai, darah, dan daging anjing. Daging anjing, nah, daging babi.
Namun hal ini menuai kritikan dari Imam Syafi'i yang melihat ayat tersebut ditinjau dari segi sebab nuzul, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu, sehingga Imam Haramain memberikan komentar terhadap kasus di atas dengan mengatakan ini pendapat yang sangat bagus, pendapat Imam Syafi'i. Seandainya Imam Syafi'i tidak lebih dahulu berpendapat demikian, niscaya kita pada masanya Imam Haramain, niscaya kita tidak berani menentang pendapat Imam Malik dalam membatasi sesuatu yang dilarang pada apa yang disebut oleh ayat. Keempat, menentukan asbab nuzul. Ini dari pembahasan sebelumnya diterangkan bahwa asbabun nuzul ikut berperan dalam menentukan adalah teks. Apabila asbab nuzul itu sebagian pentingnya, maka ukuran apa yang dipergunakan untuk menentukan bahwa peristiwa ini atau itu adalah sebab turunnya teks itu sendiri. Khususnya apabila riwayat-riwayat yang ada malah bertentangan dan disebut pula beragam peristiwa yang berbeda dan bertolak belakang sebagai sebab turunnya teks itu sendiri. Menurut Abu Zaid, penyebab dari adanya kebimbangan di atas terletak dari konsepsi pengetahuan para ulama yang membatasi pengetahuan mengenai sebab nuzul hanya dapat diketahui melalui nakal dan riwayatan, yaitu simak, dan dipersempitnya ruang ijtihad dalam masalah ini. Kata beliau juga, para ulama hanya membatasi ijtihad itu hanya dalam menghadapi riwayat dan mentarjihnya saja. Padahal pemakaian metode tarjih berkonsekuensi terperangkapnya seorang ulama pada hipotesis murni yang tujuannya mengkompromikan berbagai pendapat dan riwayat yang ada. Lantaran berasal dari pribadi-pribadi yang diletakkan pada mereka semacam atribut kesucian, apakah mereka itu seorang sahabat ataupun tabi'in? Bisa juga menolak pendapat para ulama yang menganggap riwayat dari para sahabat mengenai sahabat nuzul sedemikian validnya hingga mencapai taraf hadis musnad. Permasalahan selanjutnya yang muncul karena faktor di atas adalah faktor zaman dan juga kekuatan ingatan yang melemah, yang mana faktor ini yang mempunyai pengaruh terhadap pengetahuan para sahabat atau tepatnya dalam mengingat peristiwa yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat. Dan faktor lain yang mesti jadi perhatian adalah ketidakhadiran semua sahabat dalam menyaksikan turunnya semua ayat dalam berbagai waktu yang berbeda-beda. Menurut Abu Zaid, kalaupun riwayat para sahabat itu bisa diterima, maka riwayat selanjutnya dari generasi tabi'in mesti diperhatikan juga. Karena kenapa? Karena pada masa itu adalah awal masa munculnya pertarungan politik dan berbagai macam fitnah. Dia mengatakan juga, kalau kita tambahkan lagi bahwa masa para tabi'in adalah masa pertarungan politik dan intelektual, maka kita akan menyadari bahwa penetapan para perawi yang dipercaya yaitu thiqah terjadi menurut landasan ideologis yang berakhir dengan pemberian wewenang keagamaan secara mutlak dalam wilayah periwayatan kepada sebagian tabi'in saja dengan meninggalkan yang lainnya. Atas dasar inilah Abu Zaid menganggap bahwa peneliti kontemporer harus menikmati hak ijtihad dan mentarjih riwayat yang berbeda dengan lebih signifikan, yaitu dan bersandar pada sejumlah unsur dan tanda-tanda eksternal dan internal yang membentuk teks. Menurut Abu Zaid juga, yang dilema para ulama dikarenakan mereka tidak mendapatkan sarana untuk mencapai sebab al-nuzul kecuali hanya bersandarkan pada realitas eksternal dan mentahnya saja. Mereka tidak menyadari bahwa dalam teks senantiasa ada tanda-tanda yang kalau dianalisis lebih dalam lagi dapat menyingkap sesuatu yang berada di luar teks. Oleh karena itu, penyingkapan sebab an-nuzul dapat dilakukan dari dalam teks, bagaimana penyingkapan adalah teks dapat dilakukan dengan mengetahui konteks eksternalnya. Setelahnya, ayat turun berulang-ulang dan berayat turun dengan satu sebab. Balikan dari yang sudah dijelaskan adalah disebutkannya satu sebab turun bagi beberapa ayat yang berbeda. Tidak ada perasaan dalam hal ini, sebab terkadang turun beberapa ayat dari surat-surat yang berbeda dalam kaitannya dengan satu peristiwa. Contohnya, riwayat yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Hakim dari Ummu Salamah, ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya sama sekali tidak pernah mendengar kaum wanita disebut dalam masalah hijrah. Kemudian Allah menurunkan ayat, maka kemudian Tuhan mereka mengabulkannya, bahwa aku tidak akan menyia-nyiakan." Al-Hakim meriwayatkan juga dari Ummu Salamah juga. Saya berkata, "Wahai Rasulullah, Anda menyebutkan kaum laki-laki dan tidak menyebutkan kaum perempuan." Maka turun ayat, "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang berusaha di antara kalian dari laki-laki dan perempuan." Al-Hakim juga meriwayatkan dari Ummu Salamah pula, ia berkata, "Kalian mengajak laki-laki berperang dan kalian tidak menyertakan kaum perempuan. Kami hanya merupakan separuh bagian warisan." Pun Allah menurunkan ayat, "Janganlah kalian mengharapkan apa-apa
yang Allah utamakan sebagian kamu atas sebagian yang lain. Tentunya sungguhnya orang Islam laki-laki perempuan ila akhirih. Jadi ketiga sumber tersebut dengan satu sebab berarti menetapkan lebih meyakinkan lagi bahwasanya kalau Rasulullah itu benar. Jadi tidak ada banyak teks untuk satu peristiwa. Nah, kita harus meneliti ayat-ayat manakah yang diturunkan pertama kali. Maksudnya kita harus menyusun ayat-ayatnya sesuai dengan urutan turunannya. Mungkin antara ada nasikh wal mansukh. Ada satu pertanyaan dari Ummu Salamah, kemudian respon wahyu terhadap pertanyaan tersebut merupakan jawaban yang pasti dalam rangka untuk menyebutkan dua jenis kelamin dengan kata-kata khasnya masing-masing. Asumsi bahwa ada banyak teks sebagian jawaban atau satu peristiwa, asumsi semacam ini seperti asumsi sebelumnya bahwa ada satu atau beberapa ayat turun berulang-ulang dan sebab atau peristiwa yang berbeda-beda menyebabkan ada pemisahan antara teks dan maknanya, dan karena itu menyebabkan konsep teks itu sendiri berantakan. Dan kesimpulan di sini, asbab nuzul bertujuan untuk menunjukkan dan menjelaskan hubungan dan dialektika antara teks dan realitas. Dan teks merupakan sebuah respon atau realitas kehidupan sekaligus yaitu menegas hubungan dialogis antara teks dan realitasnya. Maka penting bagi seorang mufassir untuk memahami ilmu ini, dan tentu saja kemampuan mereka untuk memahami makna teks harus berbeda dengan pengetahuan tentang realitas yang memproduksi teks tersebut. Dalam bukunya Mafhum Nas, beliau Abu Nasr Abu Hamid beliau berpendapat, Abu Zaid berpendapat bahwa para ulama ulumul Quran terdahulu dan dalam kajiannya dipengaruhi oleh pemahaman teologi mistik yang cenderung tidak dapat dipahami, hanya diterima apa adanya. Beliau memfokuskan kritiknya pada dua ulama yang terkenal akan memikirkan tentang ilmu Al-Quran, yaitu Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran dan Asyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Berdasarkan pengetahuan yang pemakalah pahami di sini, Nasr Hamid adalah pemikir yang terkenal dengan pemikiran kontroversialnya mengenai agama. Ada sebagian pendapat yang memang sangat bertentangan sekali dengan sesuatu yang kita pahami selama ini, seperti mengatakan bahwa surga, neraka, atau perkara yang gaib hanyalah sebuah latar belakang, dan mengatakan bahwa patuh dan tunduk terhadap teks-teks agama adalah sebuah bentuk perbudakan. Meskipun begitu, pendapatnya mengenai ilmu Al-Quran patut kita perhatikan dan pahami bahwa pasti ada sebuah kebenaran yang tersirat dari kajian yang beliau ungkapkan. Maka sangat penting bagi umat Islam untuk mempunyai bekal keimanan dan meyakini apa yang harus diyakini. Jadi sebuah kesalahan jika kita hanya menelaah setiap pernyataan dan kejelasan lepas dari semua itu, mempelajari ilmu ini yang sangat penting dan banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dan tuai hikmahnya. Apa perbedaan pemahaman yang terjadi di kalangan ulama? Sekian dan terima kasih atas presentasi kali ini. Saya Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.